Salam, selamat berjumpa kembali para keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan, sahabat-sahabatku yang luar biasa, hai kita semua warga kerajaan sorga. Saya senang bisa berjumpa kembali, saya bahagia bisa membagikan kebenaran firman Tuhan, dan saya sangat bangga punya sahabat seperti kalian semua yang mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya akan masih membahas tentang pembangunan Menara Babel. Namun ayatnya kita ambil dengan ayat yang lain. Kita akan kupas ayat firman Tuhan mengenai pembangunan Menara Babel. Kemarin saya sudah bahas tentang pembangunan Menara Babel. Pembangunan Menara Babel itu adalah pembangunan yang tidak dikehendaki Tuhan. Mengapa demikian? Silakan tonton video yang sudah saya bagikan. Puji Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, konteks dalam pembangunan Menara Babel itu adalah konteksnya dia tidak mempercayai Tuhan. Amin. Iman mereka kepada Tuhan tidak ada. Silakan simak video yang sebelumnya ya. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan di dalam Yakobus pasalnya yang kedua ayat yang ke-14 sampai 26. Namun saya akan membaca ayat 22 sampai 23. Saudara bisa membaca firman Tuhan di rumah masing-masing dan silakan bertanya di dalam kolom komentar ini jika ada yang mau dipertanyakan. Puji Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam 22 ayat 22 pasal yang 2. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini adalah iman. Mengenai tentang iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kalau kita ambil dalam bahasa keseharian-harian kita atau bahasa rumah kita seperti ini. Cita-cita kita tidak akan tercapai jika kita tidak bertindak. Jika seorang anak sekolah, jadi saya ambil dasar anak yang sudah bersekolah ya. Anak sekolah yang SMA selesai sederajat, dia mempunyai cita-cita sebagai anggaplah katakan pengajar atau guru ya. Banyak cita-cita lain. Guru ya, saya ambil salah satu kesimpulannya guru. Nah, kalau dia menjadi guru, dia harus terus meningkatkan pengetahuannya dengan masuk dalam universitas yang sesuai dengan kejuruannya. Setelah mencapai itu, dia akan terus belajar, bahkan mungkin melamar, memasukkan lamaran di sekolah atau di mana dan bagaimana cara dia bisa mengajar. Dia mempunyai tindakan, dia mempunyai kegiatan, perbuatan agar bisa mencapai cita-citanya. Nah, iman adalah cita-cita dalam kita. Iman adalah suatu impian kita. Bagaimana kita bisa meraih itu dengan cara bertindak. Haleluya, haleluya. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat yang selanjutnya yang dikatakan, oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, iman artinya cita-cita kita akan menjadi sempurna dengan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan kita. Puji Tuhan. Kita baca ayat yang ke-23 mengatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat-sahabat Allah. Nah,
Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak akan membahas tentang bagaimana persahabatan Allah dengan Tuhan. Namun saya belajar dengan tindakan Abraham. Puji Tuhan. Nah, Abraham punya rencana, punya tujuan bagaimana dia disebut sebagai sahabat Allah. Nah, kita simpan dulu sahabat Allah, kita masuk dalam tujuan Abraham. Paham? Tujuan Abraham. Nah, sahabat ini adalah tujuan Abraham. Abraham mau mempercayai Tuhan. Tujuan Abraham ingin dekat sama Tuhan. Tujuan Abraham bisa mencapai namanya sahabat. Nah, apa yang membuat Allah menjadi sahabat Abraham? Nah, itu kita belajar. Nah, kita membaca ayat yang sebelumnya mengatakan seperti ini. Ayat yang ke-22 tadi. Kamu lihat bahwa kepercayaan niat Abraham, ayat 22 kita baca pelan-pelan ya. Kamu lihat bahwa iman, kepercayaan, niat, tujuan, ya, kita lihat tujuan bekerja sama dengan perbuatan, bekerja sama dengan tindakan, bekerja sama dengan namanya melangkah. Jadi orang harus melangkah, mempunyai tindakan. Kalau dia hanya percaya, dia mau yakin bahwa dia akan bisa mencapai tujuannya, namun dia tidak bertindak, saya rasa itu tidak akan mungkin. Itu mustahil. Ya, jadi Abraham mempunyai niat bahwa dia ingin menjadi sahabat Allah. Abraham niat ingin menjadi sahabat Allah. Nah, Abraham bukan hanya percaya dan yakin bisa menjadi sahabat Allah. Dan Abraham tidak tinggal diam di tempatnya di saat Allah mengatakan sesuatu kepada Abraham bahwa engkau harus keluar dari rumpun keluargamu dan aku akan memberikan suatu bangsa yang besar. Nah, perjalanan Abraham perlu kita ketahui, perjalanan Abraham itu sangat menyedihkan. Kenapa saudara? Saya katakan bahwa Abraham sudah dijanji dan Abraham percaya akan mendapatkan semua janji itu, namun nyatanya tidak. Abraham keluar dari tanah negerinya, rumpun keluarganya, dan dia melangkah dan terus melangkah, dan ternyata kosong. Sampai akhir tua Abraham, ternyata Abraham tidak mendapati keturunan apapun. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, karena tujuan Abraham, niat Abraham ingin menjadi sahabat Allah, maka Abraham terus melangkah sesuai dengan tuntunan dan perintah Tuhan. Pada akhirnya kita lihat, begitu akhir umur Abraham sudah sangat tua dan dikatakan istrinya sudah mati pucuk atau sudah tidak haid lagi, mati haid. Atau entahlah bahasa ternyata. Dikatakan sudah tidak mungkin untuk mempunyai keturunan. Tetapi tujuan Abraham tidak berhenti melangkah dan terus melangkah. Setiap kali Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham mengambil tindakan sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa iman Abraham, tujuan Abraham. Setelah Abraham mempunyai anak yang Tuhan minta kembali untuk dipersembahkan, Abraham tidak tinggal diam. Ya, Abraham tidak tinggal diam. Memang Abraham dikasih Allah, tetapi Allah belum menyatakan bahwa dia adalah sahabatnya. Setelah Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang sulung itu, anak yang dijanjikan Tuhan, Abraham melangkah. Abraham mempunyai tindakan. Kenapa? Karena Abraham percaya.
Apa yang Tuhan firmankan kepada Abraham, Abraham percaya. Walaupun Abraham saat itu hanya mempunyai anak sulung yang dijanjikannya, itu Ishak, saudara kekasih dalam Tuhan, namun Abraham percaya kepada Tuhan. Nah, kepercayaannya itu membuat Abraham melangkah, bertindak. Maka Abraham melakukan apa yang Tuhan firmankan, persembahkanlah anakmu, dan Abraham melakukan, ingin dipersembahkan. Begitu Abraham ingin memenggal anaknya, mencurahkan darahnya dan dipersembahkan kepada Tuhan, maka di situ Tuhan melihat. Di situ Tuhan mengatakan, aku sudah mengetahui engkau. Maka mulai dari situ Abraham disebut sahabat Allah. Nah, mulai saat itu Abraham mencapai tujuannya, bahwa dia sudah menjadi sahabat Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita buat semuanya, ya. Buat saya dan saudara, keluargaku semua, mari ikutlah tuntunan Tuhan sekalipun itu menyakitkan buat kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, jika kita mempunyai niat, keinginan, merindukan anak-anak kita, keluarga-keluarga kita menjadi sukses, damai dan bahagia di dalamnya, tentu kita harus melangkah. Kita sebagai orang tua, kita yang menjadi peranan yang pertama sebagai bapak, seperti bapak kita Abraham. Bapak kita Abraham, dialah leluhur paling utama yang mengambil tindakan sehingga dia disebut sahabat-sahabat Allah. Apakah kita semua mau disebut sebagai sahabat-sahabat Allah? Jika saudara mau, mari pegang teguh kebenaran firman Tuhan sekalipun itu menyakitkan. Percaya Tuhan akan tetap menggenapi janjinya. Apapun keadaan kita, mari pegang janji Tuhan dengan melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati.